Sembuh. Sembuh. Yang senyumnya lebar, ikhlas juga saya doakan cepat umroh. Amin. Amin. Umroh itu ada berapa macam? Ada namanya umroh abidin, tunggu aja. Tahu abidin? Atas biaya dinas. Kalau dinasnya di mana? Digratisin. Ada juga namanya umroh wahyu. Pernah dengar umroh wahyu? Wahyu itu sawahnya payu, makanya umroh. Ada namanya umroh soheh. Tahu umroh soheh? Sokongan kabeh. Ada umroh namanya Abu Rosid. Tahu Abu Rosid? Apek budal ora sido. Ada nggak umroh gitu? Kemarin banyak seperti itu. Saya doakan juga semua yang hadir di sini, kalau yang belum punya pasangan pulang dari sini langsung dilamar. Amin. Sedikit ya. Ya, amin sedikit. Saya padahal nyindir sebelah saya. Ya aminin, Bu, aminin ya Bu ya. Yang belum punya anak, mudah-mudahan deh sudah sekian tahun belum dikasih karunia anak, pulang dari sini langsung perutnya blending. Apa blending? Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa anzala 'alaina al-Qur'an hudan linas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi waridoka malubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang kami hormati tentunya yang paling ganteng di Panagan, Bapak Kepala Desa kita, Bapak Taufik. Cincinnya keren gitu, orangnya keren. Saya ngomong cincinnya yang keren. Yang saya hormati tentunya ibunda kita, Ibu Hajah MJ. Tahu MJ? Maria Juwita SP. SP itu sarjana pertanian. Saya nggak disebut. Saya itu Dedi Lesmana SHMM. SH itu Suprapto Hadijah. Bapak saya Suprapto, ibu saya Hadijah. MM itu Marbot Musola. Itulah. Jadi jangan bangga dulu punya gelar. Saya punya gelar aja nggak bangga kok. Biasa saja. Yang saya hormati tentunya ayahanda kami di sini, para guru saya, para kiai saya, para ulama, para ustadz, para habaib, para sesepuh, pini sepuh. Tahu Bu, sesepuh atau pini sepuh? Sesepuh itu asapnya ampuh. Ini beliau-beliau ini asapnya ampuh. Nah, mudah-mudahan dari doa beliau itulah pintu langit bisa terbuka. Amin. Yang saya hormati juga ibu-ibu semua majelis taklim Khairun Nisa yang cantik-cantik. Kok gak ada yang amin? Jelek banget ini. Bu, jelek apa cantik? Mau diomongin cantik meneng aja. Coba, apa tersanjung? Apa suaminya nggak pernah ngomong cantik? Apa kaget digodain sama cowok ganteng?
Wah, iya. Syukur alhamdulillah atas izin dan kepastian Allah, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita semua dapat berkumpul di Masjid Al-Hidayah ini untuk bersama-sama melaksanakan pengajian rutin bulanan ini, yang insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi niat, apa yang menjadi doa, apa yang menjadi harapan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam tidak lupa juga kita haturkan kepada manusia yang paling baik budi pekertinya, manusia yang paling sabar, manusia yang paling tawadu, manusia yang paling istiqomah, penghulu para nabi, penghulu para rasul, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, serta pengikut beliau yang setia dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dari dahulu, sekarang, dan pada masa-masa yang akan datang. Baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sebelum saya memulai tausiah atau imunisasi iman ini, ada yang mau rezeki? Apa saat ini belum dapat rezeki? Tadi mau dia ngomong sudah. Ada yang pengen duit? Bu, pengen duit? Oh, malu-malu sih ngomongnya. Pengen duit? Siapa yang bisa ngasih saya 2.000? Siapa yang cepat sini ngambil saya 2.000? Nah, ini ibu ini Simba. Mbak, 2.000 ya? 2.000. Mbak, namanya siapa Mbak? Siapa Mbak? Sini nem. Siami. Yamti. Ya. Mbak Yamti umurnya berapa Mbak? Lah, umurnya muda banget. 72. Masya Allah. Lihat, Mbak Yamti ya. Mbak Yamti usia 72. Coba lihat wajahnya. Walaupun dia tua nggak kelihatan muda. Betul kan? Coba. Apalagi lihat, itu giginya metik. Tahu metik? Nggak ada gigi maksudnya. Ini 2.000 nih. Ya. Gigi metik. Katanya mau gigi. 2.000 ya? 2.000 ya? Belum isi. Bu, enggak sampai. Jadi 2 juta, Pak. 2 juta. Mata duitan. Ya, 2.000. 2.000. Lihat kosong. Lihat kosong. Berapa tadi? 2.000. 2.000 menjadi berapa? 2 juta. Wah. Coba mau 5.000, jadinya 5 juta. Ini Mbak? Iya. Nah. Alhamdulillah, itu 10 kilo, 5 kilo. Nah, ini Pak. Batal, nggak apa-apa batal. Yang penting membahagiakan mbah-mbah umurnya 27. Alhamdulillah. Salah ngomong grogi. Enggak, memang jiwanya harus begitu. Ya. Ini kalau bukan yang muda-muda sulit. Makanya orang yang berjiwa muda nih yang bisa datang ke majelis taklim. Coba. Makanya pernah lihat nggak perbedaan nenek-nenek sama kakek-kakek? Bu, pernah tahu? Coba perhatikan kalau nenek-nenek sama kakek-kakek jalan. Beda. Kalau nenek-nenek itu jalan pasti begini. Betul nggak? Coba kalau kakek-kakek jalan, itu jalan begini. Coba mbak-mbak. Tahu kenapa? Coba kalau nenek tuh ada cowok ganteng, nah orang sudi, ya deh. Tua. Coba kalau kakek-kakek, hei, enek cewek ayu. Waduh. Itu bedanya. Ya Bu ya.
bapak-bapak sama ibu-ibu, nenek-nenek sama kakek-kakek. Alhamdulillah hari ini saya senang melihat ibu-ibu semua bahagia. Saya ingin memberikan mantra yang dahsyat. Mantra ini kalau diucapkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah ya, apapun menjadi niat, apapun menjadi hajat kita akan dikabulkan. Karena saya melihat itu wajahnya wajah susah semua, wajahnya senyum. Rezeki itu datang kalau kepada orang-orang yang senyum, yang bahagia, yang hatinya itu memang luar biasa memiliki kebahagiaan. Yuk semuanya yang mau rezekinya lancar, hidupnya bahagia, tangan kanannya letakkan di pundak sebelah kiri temennya. Oh, temennya. Nah, pundak tangan kanan letakkan pundak kiri. Nah, tangan kanan pundak kirinya. Nah, mau kiri aja ngerti loh. Ngaji. Sudah serius ya, ibu-ibu semuanya sambil ditepuk-tepuk ikutin saya. Bu, bu, bu. Kalau mau rezekinya banyak, berkah, berlimpah, kalau ingin bahagia, rumah tangganya sakinah, mawadah, warohmah, anak-anaknya soleh dan solehah, rezekinya lancar, dagangnya lancar, bisnisnya lancar, selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, banyak-banyak zikir ya Bu, banyak-banyak sedekah ya Bu, rajin-rajin sholat ya Bu, rajin-rajin baca Quran ya Bu, jangan ngerumpi. Nah, ada tepuk tangan untuk kita semua. Yang terakhir apa Bu? Jangan ngerumpiin orang. Alhamdulillah hari ini Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Amin. Ya, salah satu dari nikmat yang terpenting adalah nikmat hari ini Allah masih menutup aib-aib kita, menutup dosa-dosa kita di hadapan sesama, di hadapan manusia. Andai kata Allah membuka aib kita semua, malu rasanya kita Bu, melihat bagaimana dosa-dosa kita. Coba bayangkan Bu, kalau dosa kita itu bau anyir, bau terasi, setiap kita melakukan dosa langsung tuh keluar aroma yang tidak sedap, bau anyir. Melakukan dosa bau anyir, ngerumpiin orang bau anyir. Coba, mungkin ibu nggak mau dekat dengan saya, mungkin kita semua nggak mau duduk rapat-rapat. Alhamdulillah, makanya hari ini kita bersyukur. Ini syukur pertama, Allah masih menutupi aib kita, masih menutupi kesalahan kita sehingga tidak nampak dosa dan kesalahan kita. Mungkin kalau tahu bagaimana dosa saya, mungkin ibu nggak mau dengar apa yang menjadi nanti imunisasi iman saya hari ini. Makanya ini patut kita syukuri. Ada satu kisah di zaman Nabi Musa. Saat itu Bani Israel dalam kondisi peceklik. Itu sudah berbulan-bulan, bahkan hampir bertahun, itu tidak turun hujan, semua gersang. Akhirnya para pemuka Bani Israel datang menemui nabinya, yaitu Nabi Allah Musa alaihissalam. Beliau datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, tolong doakan kami nih penduduk Bani Israel, karena kami sekarang ini dalam kondisi peceklik, dalam kondisi yang begitu luar biasa penderitaannya karena hujan tidak turun-turun. Lalu kata Nabi Musa, ayo kita di tengah lapangan kita berdoa kepada Allah. Lalu para penduduk umatnya Nabi Musa diajak ke tengah lapangan padang pasir yang luas, ada 70.000 umatnya. Lalu setelah di lapangan, Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah rahmatmu
turunkanlah rahmat-Mu berupa hujan. Hari ini kami melihat saat ini kondisi begitu panas, hujan tidak turun-turun. Saya melihat bagaimana penderitaannya anak-anak kecil yang sedang menyusui, hewan-hewan yang butuh makanan rumput, kemudian orang-orang tua yang jumbo yang sulit mendapatkan makanan. Kalau kedudukanku masih mulia di sisimu ya Allah, tolong turunkan hujan. Kalau memang kedudukanku tidak mulia di sisimu, wahai Allah, maka demi nabimu yang ummi yang kelak akan engkau utus, yaitu Nabi Muhammad SAW. Doa selesai, ditunggu oleh Nabi Musa. Ibu-ibu, bapak, hujan juga tidak kunjung turun. Setelah berapa lama, kembali yang kedua kalinya Nabi Musa berdoa. Setelah berdoa, enggak turun juga hujan. Coba, Nabi berdoa enggak turun hujan, bingung Nabi. Ditunggu sejenak, lalu turun wahyu. Karena saat itu Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa? Apakah kedudukanku tidak mulia di sisimu sehingga engkau tidak menurunkan hujan? Apa kata Allah? Wahai Musa, di antara umatmu itu ada salah satu orang yang dia sudah melakukan dosa maksiat selama 40 tahun secara terang-terangan kepadaku. Disebabkannya lah maka hujan tidak turun. Lalu ya Allah, kau Musa suruh keluar dari barisan supaya hujan turun, doamu terkabulkan. Lalu Bapak Ibu, Nabi Musa berkata kepada umatnya, wahai umatku, tolong yang merasa berbuat dosa maksiat secara terang-terangan kepada Allah selama 40 tahun, monggo keluar, get out, coba keluar dari barisan. Ditunggu, nggak ada Bu, nggak ada yang keluar. Ada yang melakukan dosa ini tengok kanan, tengok kiri, kok nggak ada yang keluar. Oh, berarti saya, kata si tukang maksiat ini, kalau dia keluar, dia malu. Orang akan tahu dosa dan aibnya. Kalau tidak keluar, hujan tidak turun. Bingung. Ketika dalam kondisi bingung Bu, apa yang terjadi? Sang pemuda ini Bu nangis, mengeluarkan air mata. Dia bersimpuh kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, maafkan kesalahan-kesalahanku. Tobat dengan tobatan yang sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Hujan turun deras. Wus. Nabi Musa bingung. Lah ini nggak ada yang keluar, kenapa hujan turun? Lalu Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, ini kenapa? Kunaon ya Allah? Ada apa ya Allah? Kenapa hujan turun padahal tidak ada yang keluar? Lalu Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya orang yang telah berbuat maksiat itu, dia berbuat dosa secara terang-terangan kepadaku, itu sudah bertobat, sudah memohon ampun dengan tobatan nasuha kepadaku. Lalu kata Nabi Musa, Pak, ya Allah, tolong tunjukkan siapa orang itu. Apa kata Allah? Oh, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Dia sudah bertobat, dia sudah meminta ampun kepadaku, maka akan kututup marwahnya, tidak akan aku buka aibnya. Coba Bu, apa pelajarannya? Allah saja tidak mau membuka aib umat apa hambanya. Allah yang lahu ma fis samawati wal ard, yang menguasai alam semesta ini, itu tidak membuka aib hambanya, walaupun itu makhluk ciptaannya. Itu Allah. Lah kita siapa? Kenapa kita begitu enaknya membuka aib seseorang, menelanjangi kesalahan orang Bu, membuka dosa-dosanya orang lain Bu, dan merasa diri kita benar Bu? Ya. Halo. Ya. Hai. Hai. Masih dengar? Serius sama seperti gini. Lihat itu. Itu pelajaran pertama Bu. Allah tidak membuka aib seseorang. Lah kenapa? Kita kadang-kadang sering membuka aib seseorang.
Baru pengajian ya, jeng tuh lihat jilbabnya kayak hording di rumah saya. Warnanya kuning, bawahnya kuning, giginya enggak. Lihat tuh, yang kuning tinggal disiram saja ya Bu ya. Coba, ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ini penting Bapak Ibu. Lihat, Allah tidak menurunkan hujan karena dosa dan kesalahan. Boleh jadi selama ini rezeki kita sempit, rezeki kita seret, rezeki kita mandek, mampet, itu boleh jadi karena dosa-dosa kita. Coba, karena maksiat yang kita lakukan selama ini, itu yang membuat rezeki kita mampet. Coba, rezeki kita mandek. Wa tubu ilallah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian supaya apa? Kalau kita bertobat kepada Allah, Allah akan memberikan keberuntungan, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Allah berikan rezeki seperti turunnya hujan deras melimpah. Perkaranya Bapak Ibu, yang menghalangi dosa-dosa kita, menghalangi rezeki itu karena dosa. Paham Ibu? Maka alhamdulillah hari ini bersyukur kalau Allah masih menutup aib kita. Lalu hari ini Bapak Ibu, kita patut bersedih karena saudara-saudara kita yang ada di mana itu? Cianjur. Nanti mohon ke Kiai untuk memberikan doanya untuk keluarga kita yang ada di Cianjur, menderita, susah, sengsara. Ada yang sampai buat tenda itu di tengah sawah. Bayangin, becek, dingin, cuma tenda kecil, makanan sulit. Coba, apakah ini ujian? Apakah ini teguran? Apakah ini ajab? Coba Bu, karena musibah yang datang, yang menghampiri kita Ibu Bapak, itu tiga. Bisa dia ujian, bisa dia teguran, bisa dia ajab. Lalu kalau yang ujian, orang yang ujian itu kalau dia rajin ibadahnya, sedekahnya rajin, baca Qur'annya rajin, ke majelis taklimnya rajin. Coba, sama suaminya rajin opo? Coba, rajin sama suaminya. Coba, maka apa Bu? Itu disebut ujian kalau dia mendapatkan musibah. Lah ini pengajian kagak, baca Quran malas, digedein bacanya WhatsApp bukan mushaf. Coba, zikir boro-boro. Coba, sedekah peliknya 17 setan. Coba, tapi ketika dapat musibah ngomong, saya lagi diuji, pret gitu. Coba, kan gak nyambung Bu gitu. Nah, orang nggak pernah sekolah, ujian. Lucu kan? Ada yang nggak pernah sekolah, ujian mau kelas berapa? Coba. Begitu juga dengan kita, jangan pedean. Dapat musibah, saya lagi diuji. Bu, ujian itu kan ada dua yang kita kenal. Ada orang diuji dengan kemiskinan, ada orang diuji dengan kekayaan. Tapi yang nggak ngerasa itu biasanya orang ketika diuji dengan kekayaan. Kalau miskin, ya jelas-jelas saya sedang diuji, kondisi ekonomi saya sulit sekali. Coba orang kaya, ada nggak orang kaya merasa saya lagi diuji? Loh kenapa Jem? Kemarin saya dapat transferan 50 juta. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Kemarin saya habis dibeliin suami saya gelang gedenya sepet becak. Saya lagi diuji. Ada nggak begitu? Ada nggak pernah dibeliin gelang seperti itu Bu? Nggak pernah. Pernah. Apa nggak punya duit suaminya? Nggak pernah pun dibeliin gelang. Sama. Juga nggak pernah dibeliin gelang. Coba. Ini yang kadang-kadang yang kita itu gagal fokus. Nah yang kedua, ditegur. Siapa orang yang ditegur? Ya, ini Bu, orang yang ditegur ini, ya ini yang bikin malaikat bingung. Ya, teguran itu yang kadang-kadang setengah-setengah. Muktasid, Bu, muktasid itu kadang beriman, kadang juga enggak. Ngaji Qur'annya rajin, tapi ngerumpinya rajin.
Zikirnya rajin, ngomongin orang rajin. Coba ke majelis taklimnya rajin, ke bingung coba ya. Sholat jojok, maksiat jojok, ini namanya STMJ. Tahu STMJ? Sholat terus, maksiat jojok. Coba ini bikin malaikat bingung, Bu. Habis dari sini Allah catat tuh, wah ini ibu-ibu datang ke majelis taklim, nih diberikan tulisan pahalanya. Setelah pulang ngerumpi. Nah, bingung coba ini ayat. Ini ditegur orang-orang yang seperti ini, Bu. Itu ditegur sama Allah. Makanya kalau ditegur sama Allah, syukur. Kenapa bersyukur? Karena Allah masih ngingetin kita, nggak kebablasan. Jadi kalau ditegur, berterima kasih ke Allah. Itu karena Allah masih sayang. Yang ngeri kalau musibah itu ajab. Kalau ajab ini namanya pertama, Bu, DP-nya persekot, nanti kontannya di yaumil akhir. Tuh ngeri, Bu. Ini kalau orang seneng maksiat, seneng judi, seneng tokel. Coba orang-orang yang seperti ini, orang yang diajab. Kalau enggak cepat-cepat tobatan nasuha, ya. Ini orang yang diajab, yang Allah kasih persekotnya di dunia, nanti kontannya di yaumil akhir. Bu, dengerin kalimat saya, nanti ada door prize. Saya mau kasih door prize, mana door prize-nya dulu, biar semangat ini. Spesial, tolong nanti dijawab yang betul saya kasih. Ini rahasia. Ikutin saya, Bu, ya. Saya ngomong dulu. Ayam, 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 bebek, bebek, bebek. Coba, Bu. Ayam, 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 bebek, bebek, bebek. Bebek, ayam, ayam, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam, bebek, ayam. Bebek, bebek, bebek. Bebek, bebek, bebek. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Ayamnya ada berapa? Ingat, saya ulang. Ini dengerin sekali lagi, Bu. Ikutin kalimat saya, ya. Ikutin kalimat saya. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Bebek, bebek, bebek. Bebek, bebek, bebek. Bebek, ayam, ayam, ayam. Bebek, ayam, ayam, ayam. Ayamnya berapa? Yang betul, tunggu aja tuh. Yang betul ayamnya berapa? Itu satu lagi. Coba perintahnya apa tadi? Ikutin saya. Kalau saya ayamnya berapa? Ibu ikutin. Ayamnya berapa? Ngerti gak? Ya. Karena saya konsekuensi harus saya kasih. Tapi harus dicoba untuk gua aja. Coba buka dulu bajunya, dikasih perlihatkan. Enggak, gini aja buka. Nah, ibunya di sini enggak? Iya, buka. Hadiah spesial. Lihat bacaannya. Apa bacaannya, Bu? Apa sih? Pernah salah, pengen soleh. Balik bukanya. Sini ke sini, Bu. Nah, monggo silakan, nanti mau disedekah, mau dipakai, mau untuk nyuci piring apa untuk monggo silakan. Yang penting hadiahnya. Nah, tepuk tangan untuk Bu aja kita. Ye. Ya. Pernah salah, pengen. Kita semua ini pernah salah. Jadi pengen Halo. Hai. Dengerin, nanti ada pertanyaan luar biasa. Ada juga nanti hadiahnya umroh. Oh, dari Bu Maria tadi bisi-bisi, jika mampu. Ya, jika mampu katanya. Ini Bu aja ya. Kalau nggak mampu nggak bisa umroh. Ya, umrohnya umroh wahyu. Kalau sawahnya sawahnya wahyu, baru umroh. Nih, hari ini kita bersyukur saudara kita yang di Cianjur, lihat kasihan menderita sekarang
Ya, di sana butuh sekali bantuan. Minimal kita memberikan doa. Mudah-mudahan apa yang terjadi di sana teguran, bukan satu ajab. Ya, kalau ditegur maka introspeksi diri, muhasabah diri. Ya, karena asibu qabla an tuhasabu. Ya, hitung-hitunglah diri kita sebelum nanti Allah menghitungnya. Nih, dengerin. Hitung-hitunglah diri kita sebelum Allah nanti menghitungnya. Hitung sekarang. Kalau nanti sudah di yaumil akhir, nggak bisa lagi dihapus. Mumpung Allah masih memberikan kita nikmat umur, kita bisa muhasabah, menghitung-hitung diri. Karena nanti di yaumil akhir Allah yang langsung menghitungnya, nggak bisa lagi diedit. Ingat, kalau sinetron, film, pernah nonton film, Bu? Bu? Sinetron? Sinetron apa? Sinetron, film sebelum ditayangkan, Ibu, filmnya supaya sebelum ditayangkan ada 3 proses. Nih, Bu, ada berapa? 3. Ada? 3 apa? Proses apa? Belum dikasih tahu. Ada 3 proses sebelum sebuah film sinetron itu ditayangkan. Pertama, itu ada yang namanya di editing. Tahu editing? Diedit, dibenerin dulu. Kalau ada jalan cerita yang nggak beres, tuh diedit. Kedua, disensor. Kalau ada tayangan yang kurang bagus, maka disensor. Yang ketiga, didubbing. Kalau ada suara yang jelek, yang cempreng, coba, yang fals. Baru setelah melalui proses 3, editing, kemudian sensor, dan kemudian dubbing, barulah film itu ditayangkan. Begitu juga sebelum nanti perilaku kita, kehidupan kita di dunia ditayangkan oleh Allah, maka kita lakukan 3 hal. Edit dulu. Kalau anak selama ini ada jalan cerita kita yang nggak beres, ya Bu ya, sering kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dosa yang melanggar hukum, cepat-cepat diedit. Kalau ada tingkah laku kita yang kurang pantas, ya, yang nggak ngenakin, siap-siap disensor. Bu, tahu, disensor. Kalau ada suara kita, suka ngomongin orang, suka gibah, suka ngerumpi, maka didubbing. Kenapa? Nanti di yaumil akhir malu kita, Bu, melihat film kehidupan kita ditayangkan oleh Allah. Tuh lihat bagaimana maksiat kita, tuh lihat bagaimana dosa-dosa yang kita lakukan, Bu. Maka hari ini, ya, kita melalui majelis talim ini berpikirlah bahwa hidup ini sebentar. Hidup ini sebentar. Ya, coba kata Allah bahwa kehidupan kita ini, Bu, ini 1 hari di yaumil akhir sana, Bu, di langit menurut perhitungan Allah di sini ini 1000 tahun. 1 hari berapa jam? 24 jam. 24 jam di langit, di sini itu 1000 tahun. Kalau 12 jam berarti di sini berapa? 500 tahun. Ingat deh. Kalau 6 jam di sini berapa? 250 tahun. Itu kalau 6 jam. Kalau 3 jam berapa? 125 kalau 3 jam. Kalau 1,5 jam 62,5 tahun. Coba, 1,5 jam di langit, di sini 62,5 jam. Kalau umur kita rata-rata 60 sampai 70 tahun, itu berarti kita itu waktunya cuma 1 sampai 2 jam. Coba bayangkan, begitu dekat sekali, Bu. Begitu singkat waktu kita, cuma 2 jam. Maka rugi kita, Bu, kalau kehidupan ini kita sia-siakan. Makanya kalau masih ada kesempatan Allah memberikan kebaikan, datang. Masih diberikan kesempatan untuk sedekah, sedekah. Coba, ini kadang-kadang mohon maaf, sedekahnya pelitnya 17 setan. Coba tuh kalau Jumat itu, Bu, itu yang lancar kota amal. Ketika berhenti masuk, yang keluar, yang masuk berapa? 2000
5.000, 10, 20, 50, atau 100? Yang masuk kotak amal? Yang masuk kotak apa? 5.000. Bisa nggak beli bakso? Enggak. Mau beli surga? Bisa tempat tiga. Coba, Masya Allah. Tapi yakinlah, surga itu bukan untuk kita yang banyak ibadahnya. Kalau kita merasa dengan banyak ibadahnya lalu bisa mendapatkan surga, belum tentu, Bu. Kalau kita timbang amal ibadah kita dibanding nikmatnya satu mata sebelah kanan, nih nikmat satu mata kita, Bu, ditimbang dengan amal kita yang saat ini kita hidup 60 tahun, 70 tahun kita beramal, ditimbang nggak ada apa-apanya. Karena ada di zaman sahabat, Bu, waktu itu ada hamba Allah yang hidupnya 500 tahun. Dia hidup di dalam 500 tahun itu dia gunakan untuk beribadah. Lalu kata Allah, wahai fulan, masuklah kau ke dalam surga dengan rahmatku. Si fulan ini, Bu, itu bingung. Saya ini ibadah 500 tahun. Kok kenapa saya masuk surga? Karena rahmat Allah. Oh, tidak bisa. Ini pasti ada yang salah. Lalu dia protes ke Allah. Ya Allah, punten, mohon maaf ya Allah. Kenapa saya masuk surga? Itu karena rahmatmu, bukan karena amalku yang 500 aku lakukan. Apa katanya, Bu? Hei fulan, andai kata ibadahmu ditimbang dengan nikmatnya sebelah mata kanan yang aku berikan, niscaya amal-amalmu selama 500 tahun tidak akan bisa menandingi dengan satu mata nikmat yang diberikan oleh Allah. Itu satu mata. Jadi bayangkan, Bu, hari ini kalau toh hari ini kita beramal, sedekah, berbuat kebaikan, itu cuma untuk mengetuk pintu rahmatnya Allah, Bu. Tidak ada jaminan hari ini kita bisa masuk surga, Bu. Bun yang ngomong belum tentu dijamin masuk surga. Siapa tahu ibu-ibu duluan yang masuk surga. Amin gitu, Bu. Mau masuk surga, Bu? Yang masuk surga itu wanita itu ada 4. Ini keindahan. Ya, kata Rasulullah, tuh, kalau seorang wanita memenuhi 4 hal ini, silakan kalian wanita masuk dari pintu manapun. Coba, ini diuntukkan siapa? Wanita, bukan laki-laki. Coba, pertama, Bu, mereka para wanita, para istri yang rajin melaksanakan ibadah sholat. Bu, ingat nih, kalau mau masuk surga, syarat pertamanya, Bu, tiket pertamanya jangan tinggalkan sholat, rajin. Kenapa dalam hadis ini, Bu, seolah-olah